Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana Indri hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Beneran baik. Iya. Dengar Mbak Amal, Indri lagi ini nih, lagi nggak enak badan ya? Sedikit. Kenapa Indri? Cuaca mungkin ya, pilek. Cuaca sih. Hari ini cuaca yang dari kemarin-kemarin sih. Cuacanya kan ya habis panas, terus tiba-tiba hujan gitu. Iya, musim pancaroba memang kayak gini. Musim sakit juga ya. Harus bisa-bisa jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan penting banget. Itu sakitnya demam ya Indri? Iya kan, dari pilek itu biasanya sakit kepala, terus kayak agak pening gitu pas tidur, bangun tidur kayak demam gitu. Gitu sih. Demam. Jarang makan juga paling. Bisa jadi. Kenapa Indri, alasannya apa? Kok Mbak Amal lihat kayaknya makannya jarang gitu. Kurang suka aja, lebih suka makan makanan kecil. Ngemil ya? Ngemil. Iya sih, emang di rumah jarang makan juga apa gimana? Jarang banget kalau nggak disuruh. Ya Allah. Ya pokoknya jaga kesehatan aja sih Indri, karena kan itu juga ya mempengaruhi kegiatan kita. Kalau kita sakit nanti kita jadi nggak produktif juga kan. Banget, jadi keganggu aturan yang sehari itu kita bisa setoran jadi nggak bisa setoran. Ya, setoran apa? Hafalan. Ya, hari ini udah murojaah, gimana, lancar? Alhamdulillah. Ya. Indri, Mbak Amal mau nanya-nanya nih ke Indri. Kan Mbak Amal pengen mengenal juga nih ya dari beberapa peserta di sini di Rumah Tahfidz Al-Quran Mungkin Center. Mbak Amal dengan banyaknya karakter orang, Mbak Amal kan belum mengenal lah kalian gimana gitu. Nah, kalau dari Indri ini bisa nggak ceritain ke Mbak Amal nih kisah hijrah atau apalah gitu. Kisah hijrah yang gimana? Ya kan kebanyakan orang itu kadang hidup itu ya mengikuti alur kan. Kalau disuruh orang tua A ikut A gitu, B ikut B gitu. Ya memang keinginan orang tua pasti yang terbaik lah buat anak gitu kan. Nah, tapi kan kadang anak juga ada nih kemauan tersendiri gitu. Nah, dari situ kan kalau sekarang Indri kan tahfidz nih. Nah, itu keinginan sendiri atau memang dari orang tua? Kalau dari pendidikan, alhamdulillah kalau dari kecil itu selalu dibebasin, terserah anaknya mau ngambil apa gitu, dari SD, SMP sampai masuk pondok. Pas SMA terus kesini juga ya dibebasin, setelah mau masuk kesini ya mau kuliah gitu. Tapi Indri orang tua juga kayak dia kesini lebih baik, walaupun itu baik tapi ada yang lebih baik, ya udah ambil yang lebih baik gitu. Iya sih. Ya jadi emang ada orang tua yang ngekang nih, harus A harus B gitu, ada yang mengatur gitu. Tapi orang tua juga harus paham juga sih apa maunya anak gimana gitu, harus ditanya juga mau ke arah tahfidz. Kalau misalnya anak itu nggak serap ya emang harus dipaksain juga sih ya, karena kan lagi-lagi tujuannya itu baik gitu. Nah, dengar-dengar Mbak Amal Indri itu dari pondok pesantren ya dulunya. Iya, dulu dari pesantren. Nah, itu pesantrennya gimana, itu ada tahfidznya atau enggak itu? Ada program tahfidz, tapi untuk orang yang kitabnya kan itu lebih ke kitab, jadi kitabnya itu harus udah mateng dulu baru dia ke tahfidz. Cuman ada beberapa orang waktu itu, cuman ada dua orang, cuman ada 2 orang dalam satu pesantren. Karena emang ya itu kitabnya juga harus udah nguasain banget, jadi pas udah ke tahfidz itu kitabnya udah nggak in lagi, tinggal meraktekin di Qurannya gitu.
Kenapa bisa gitu, harus gitu? Kalau kata guru di sana sih Pak, kalau kita pengen ngafal, kalau udah tahu paham kitabnya, ngafal tuh mudah. Kayak kedudukan ini jadi kita udah tahu gitu. Jadi insya Allah ngafalnya mudah. Ngisi gitu. Berarti dulu Indri itu juga kayak gitu. Tapi nggak menjurus ke tahfidz. Enggak sih, ke kitab. Menguasai kitab dulu ya berarti. Iya, ngafal kitab kita dulu. Berarti bahasa Arab kayak gitu ya. Iya, mufradat gitu. Kitab yang ditekanin banget. Berarti banyak lah ya mufradatnya. Enggak juga. Gitu. Nah, terus kalau dulu SMP-nya di SMP biasa. SMP biasa umum. Terus akhirnya mondok lah. Iya. Nah, itu di Jakarta ya? Di apa? Cilegon ya? Cilegon. Dekat. Deket tapi kan nyebrang juga sama aja. Aku nyampe. Itu pilihan Indri apa pilihan orang tua itu? Tadinya Indri minta, bukan sih itu pilihan, dikasih pilihan. Tadinya Indri minta di Bogor tapi nggak dikasih karena katanya jauh. Terus orang tua nyaranin waktu itu di sini di Didinyah Putri, Bandar Lampung, tapi dia bilang nggak mau di Lampung. Iya. Jadi mau yang di situ, yang pokoknya keluar Lampung gitu. Cari pengalaman juga sih. Pasti ada sih. Kalau di luar tuh ya pasti ada lah, apapun sekecil apapun itu jadi pengalaman juga gitu. Kalau di Bogor ketemu Mbak Amal nanti. Oh iya. Iya nggak tahu ya. Nah itu kegiatan di pondok itu berarti ya kegiatan kayak pada umumnya gitu ya. Ngapal kitab ya. Ngapal kitab, cuman setornya cuman seminggu sekali. Setiap malam Jumat. Berarti kalau dari bangun tidur itu apa? Bangun tidur bahasa Arab. Kegiatan bahasa Arab, sekolah, pulang sekolah nanti bahasa Arab, baru malam itu kegiatan pondok ini, kitab. Baru belajar kitab itu. Yeah. Terus di pondok itu ada ekstrakurikuler gitu apa enggak? Ada kayak tilawah, ada dakwah, terus yang di luar kayak itunya mersing gitu ada. Ya biasanya kan nggak hanya ngaji gitu doang kan, pasti ada. Dulu Mbak Amal juga ada tuh ekstrakurikuler. Ya macam-macam sih. English club gitu juga ada. Iya, ada sempat. Pernah ikut sekali, itu nggak pernah ikut lagi. Kenapa? Kurang serak. Iya. Nah terus kalau dari hobinya Indri apa Indri? Kalau hobi lebih suka nulis sama baca. Biasanya kan kalau orang ikut ekstrakurikuler itu tuh berhubungan sama hobinya gitu. Kalau Mbak Amal kan pengen sih bisa Inggris gitu, jadi ikut juga English club gitu. Suka gambar ya ikut kelas lukis, kaligrafi gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa juga. Belajar. Kalau penulisan gitu tapi nggak ada sih biasanya ya. Kalau di pondok belum ada. Paling kalau baca itu juga paling kelas baca sebelum masuk kelas itu adanya di MTS itu juga. Di MTS di pondok. Jadi tertarik menulis itu sejak kapan? Dari pas masuk pondok sih, pas kelas 1. Kenapa gitu? Kayak ya namanya di pondok kan jauh dari orang tua. Jadi kayak kalau nggak bisa mencurahkan sama teman ya nulis gitu. Iya sih, bagus juga sih. Berarti bisa dikembangin sih. Kadang orang tuh menganggapnya persepsinya tuh ya itu nulis diary itu kayak gitu loh. Dibilangnya paling kayak alay. Alay terus emang sedih banget sih. Gitu loh, sok sedih gitu. Padahal kepenulisan itu menurut Mbak Amal juga bagus gitu. Toh itu dari cerita kita mungkin juga bisa memotivasi orang lain gitu kan. Pasti. Itu awalnya bikin cerita apa? Pertama kali nulis pas masuk ke kelas menulis itu pas kemarin baru lulus. Oh, lulus ini sekolah. Masuk ke kelas menulis online. Lumayan bagus sih di situ. Cuman ya tapi waktu itu pengen aturan naik cetak kan dulu. Tapi karena keburu kesini jadi nggak jadi diundur dulu. Oh gitu ya. Itu ada batas waktunya nggak? Sebulan.
sebulan. Iya sih. Sekarang kan enak juga sih kalau kita mau nerbitin buku tuh udah banyak. Iya, udah banyak penerbit yang nawarin. Kelas-kelas nulis Kelas juga. nulis udah banyak banget. Biasanya nanti kita dapat kayak hadiahnya kayak gitu tuh. Itu gratis nerbitin atau apa gitu. Pamal juga suka. Iya sih. Nulis bersama. Nulis bersama. Ya kadang nggak semua kita ceritain itu ke orang gitu. Emang lebih enak tuh kadang saya sendiri sambil nulis gitu. Malah kadang banyak inspirasi gitu. Dan dari situ kadang ada keinginan juga sih buat, ini kayaknya ceritaku kan bisa memotivasi banyak orang gitu nggak sih? Kan dapat pahalanya juga, memotivasi. Tapi kadang ada rasa juga, pantas nggak ya gitu. Ini buat tampilin di halayak ramai gitu. Tapi ya insya Allah sih nanti kan kalau diikut kelas menulis gitu pasti ada pelatihannya kan, gimana nulis yang baik dan benar, ini gitu. Gitu. Siapa tahu nanti Indri bisa kan dari tahfidz tuh ceritalah pengalaman tahfidznya gimana lewat buku menginspirasi orang dan nerbitin itu gitu. Amin. Bagus. Nah terus tapi dari dulu tuh nggak ada kepikiran buat ngafal atau gimana? Dulu mikirnya pas masuk pondok itu nggak tahu kalau ada kitab tuh nggak tahu sama sekali. Taunya ya paling kalau masuk pesantren itu ya mungkin ke Quran atau kemana, tapi pas masuk pondok ya ternyata ke kitab, jadi ya udah ikutin gitu. Nurut banget ya. Ya saya nggak tahu pertama kali ngeliat kitab, waduh ini kecil-kecil banget tulisannya gitu, terus nggak ada harokatnya juga kan, biasa yang ngeliat ada harokatnya gitu, jadi kayak buta banget dulu sama kitab. Taunya kalau masuk pesantren yang hafal gitu, ternyata nggak semuanya. Iya sih. Iya memang sih. Dulu setahu Mbak Amel juga pengennya ya emang dari dulu sih ada keinginan Quran gitu. Tapi masuknya ya kok ya salah gitu ya. Enggak tahu qadarullah masuknya ke pesantren yang ngaji kitab dulu gitu. Tapi ya udah ya mau gimana ya harus dijalani, dan tapi semua itu pasti ada hikmahnya sih. Memang kalau dirasa kitab itu menurut Mbak Amel lebih sulit. Ya sama-sama sulit sih. Ya sama-sama, tapi ada hikmahnya pas ngafal di sini, jadi tahu kedudukannya dikit-dikit. Jadi ngafal lebih mudah. Ini kok bisa kasroh gitu, karena huruf sebelumnya ada huruf ini gitu, kenapa fathah gitu. Ya insyaallah. gitu. Ya. Terus motivasinya menghafal apa yang dari situ kan tadinya dari awalnya mungkin kita hanya nurut ya orang tua, tapi kan pasti kesininya kita dapat motivasi tersendiri lah dari kita, atau intinya dapat hidayah lah ya bisa ngomongnya gitu. Apa motivasinya Indri? Kemarin pas lulus itu kan bimbang banget pilihannya antara kuliah sama mondok lagi. Berharapnya tuh kan sempat daftar kuliah. Pas selama masa nunggu pengumuman itu kayak masa-masa bimbang banget, sampai sholat istighfar berapa kali, itu mimpinya selalu mimpi tentang kayak pondok gitu. Terus sampai berharap ya Allah jangan keterima gitu. Jangan keterima di universitas itu. Terus tapi makin sini pas pengumuman lihat ternyata keterima. Bilang ke ibu ya terima ya alhamdulillah. Terus waktu itu juga ibu bilang, katanya gak usah diambil ya, katanya gitu. Jadi kayak selama masa nunggu itu juga kan ibu bilang ini ya katanya kuliah, pokoknya harus kuliah gitu, tinggal kamu lagi gitu kan. Kayak abang sama kakak udah pengen selesai gitu, abang udah selesai, kakak lagi bentar lagi gitu, tinggal aku lagi kan yang dicecer gitu lah, harus kemana lanjutnya gitu. Udah itu pas ibu bilang itu rasanya pengen nangis gitu. Selama itu tuh dibilang kuliah pas udah keterima kok gak usah diambil gitu. Katanya karena ekonominya lagi ini banget. Terus ya udah katanya. Tahun berapa itu? Kemarin 2020 ya? 2021 kan baru lulus. Oh ya, tapi kan masih bawa 2020 itu emang lagi quarter krisis life. Iya. Ya. Bahas itu juga ya
Terus motivasi satu itu pernah pas ada suatu ketika kejadian bilang ke ibu, Bu In pengen ngafal gitu. Terus kata ibu, ya udah katanya kalau mau ngafal ya ibu ikut senang gitu. Tapi kayak itu tuh ngomongnya padahal cuma ngomong doang, nggak tahu kayak kelanjutan kesini bakal kayak gimana gitu. Belum nggak kebayang gimana sih rasanya ngafal Quran gitu. Udah itu ternyata ya pas udah ngerasain di sini kayak gini rasanya. Gimana rasanya? Campur-campur, beraduk. Berarti itu ya Masya Allah hidayah, yaitu dapat jalan sama Allah. Dan itu cara kesininya tuh gimana? Cara kesininya nyari-nyari. Tadinya pengen nyari pondok pesantren yang kayak cuman kita pengen nyari itu yang program gitu kan waktu itu. Cuman buat 1 tahun gitu nyari yang program. Terus nyari-nyari itu di Instagram. Akhirnya nemu lah ya. Nyari yang di sekitar Lampung. Tapi setiap nyari di info tahfiz gitu, di IG info tahfiz, rata-rata kayak di luar semua kan. Kayak yang di Lampung tuh sedikit, nggak nemu malah yang kloter-kloternya. Terus nemu di sini. Ya pas kesini juga belum bilang Hamin berapa ya? Hamin seminggu sebelum kesini itu belum bilang sama ibu kalau udah daftar di sini. Karena waktu itu juga kejadiannya sebelum kesini tuh habis sakit dulu. Habis sakit, terus mau ngomong tuh rasanya nggak bisa karena lumayan lama, semingguan lebih sakitnya. Jadi nggak bisa. Jadi pas Hamin 3 sebelum kesini, Putri kesini itu, kayak Putri datang ke rumah sama orang tuanya baru itu bilang. Baru pas Hamin 2 kesini buat lihat-lihat, baru besoknya kesini lagi. Kayak dadakan banget. Kayak rencana Allah tuh bagus banget. Tapi langsung mantep ya. Itu pas Putri ke rumah itu ibu nelpon ke abang, terus abang bilang abang kayak kurang setuju karena tahu tempat ini dari online kan. Saya itu kata itu Iin anak perempuan gitu, terus mau dititipin nggak cuma sehari 2 hari, coba lihat tempatnya dulu. Survei lah. Survei. Pas besoknya langsung survei ke sini. Terus tuh udah bilang ya berdua bagus tempatnya, gimana setuju nggak? Ya terus kata Indri mah setuju aja gitu sama tempatnya, nggak masalah. Udah terus ke sini. Terus dapetnya kayak yang dapat pakai nomor gitu kan. Kan taunya ngafal itu cuma ngafal biasa. Karena di pondok juga ngafal biasa sih. Nggak kayak gini. Iya, Masya Allah ya, jalannya Allah ya. Berarti kayak ya ini apa ya, hadiah lah hadiah dari Allah tuh buat kita, dan yang bahkan yang nggak kita sangka-sangka gitu. Nggak disangka banget. Di luar dari rencana. Mbak Amal juga tadinya ya karena banyaknya kan di luar ya. Berdoa itu istikharah tuh ya Allah, di hati kecil tuh ada rasa ganjil gitu, kok harus keluar lagi ya gitu. Capek soalnya nyebrang sendirian itu kan capek. Habis itu nggak nyaman lah pokoknya, akhirnya cari-cari lagi, keterima ya di Riau, pokoknya di mana-mana lah, nggak di Lampung kok. Ada nggak sih sebenarnya tempat tahfidz gitu yang bagus gitu. Tadinya mau ke Bekasi juga, terus ke Tangerang, ya pokoknya traveling lah hidupnya. Akhirnya karena kan pengennya tetap deket sih sama orang tua sih, itu intinya. Seenggaknya sebulan sekali tuh bisa pulang. Nah kalau misalnya di luar kan kita nggak selalu gitu sebulan bisa pulang. Apalagi sekarang lagi masanya PPKM juga. Makanya kenapa nyari di Lampung karena itu juga. Nah, kata jangan jauh-jauh, takut susah, takut balik ke sini susah, dipersulit. Iya, susah sih sekarang ya, karena nyebrang kayak gitu tuh susah. Peraturannya udah ketat. Harus ngurus ini gitu. Gitu. Apalagi Indri, ada lagi nggak yang motivasi apa gitu? Dari abang sih. Pas Indri mondok, pas misalkan lagi hari Minggu kan jadwalan nelpon sama orang tua, ibu bilang katain abangnya udah hafal 3 juz gitu. Terus kok Indri yang mondok, kok abang yang jadi ngafal Quran gitu. Jadi kayak malu gitu, kadang malu sendiri. Kalau pulang juga pas sholat tahajud itu abang selalu minta simain sama ibu. Berapa juz itu, kayak dengernya gitu, malu loh gitu, pokoknya malu.
Itu emang abang mondok itu juga? Enggak sih, abang kayak marbot di masjid. Oh, Masya Jadi di Allah. situ dia sama gurunya setoran. Itu umur berapa? Umur berapa ya? Awal masuk kuliah itu umur berapa ya? Tapi abang telat setahun sih. 57. Pokoknya kelahiran 97 ya? Ya umur sekitar 2-3 ya? Iya 20-an segitu. Terus ngafal. Jadi dia tetap ngampus tapi sambil ngafal gitu. Iya itu. Terus pas Indi bilang pengen ngafal juga didukung banget. Iya. Jadi motivasinya nggak jauh-jauh ya, pasti Dari apa? sekitaran. Dari sekitar, dari keluarga sendiri ya, Masya Allah. Apalagi Indri? Indri mau apa, cerita apa tentang kepenulisan, mungkin gimana progresnya nanti ke depan, mau rilis buku apa? Nah, bolehlah bocorannya sedikit. Nggak tahu, masih bingung. Ada sih buku udah ditulis sebagian, cuman ya yang tadinya mau dicetak tapi keburu kesini jadi nggak sempat buat ngedit. Jadi udah deh, disimpan dulu. Pending ya. Pending dulu. Mama lihat apa waktu itu sebelum kesini juga bulan Desember itu, karena kan apa ya, masih di rumah ya, masih masa pandemi, terus masih nyari-nyari gitu. Akhirnya udah nulis-nulis aja gitu. Dan alhamdulillah kemarin tuh lomba apa ya, puisi apa ya, dapat lah pokoknya, intinya dapat, terus dapat kesempatan buat nerbitin buku. Udah ada naskahnya, udah hampir dicetak ya. Terus nggak tahu kenapa kok waduh, akhirnya karena di Desember juga banyak acara kemarin, akhirnya udahlah nanti aja gitu. Kata teman Mbak Amal juga, Amal kan mau tahfidz, dia udah fokus ke tahfidz aja gitu dulu. Ini hatamin yang belum hatam kemarin, apa juz sekian gitu. Terus ya udahlah, akhirnya ya udahlah nanti ini bisa nanti gitu ya, tapi sampai sekarang masih ya progres gitu. Apa kita mau kolaps? Boleh. Nulis bareng. Boleh Tentang kehidupan tahfidz. Susah senang. Senang suka duka. Suka duka bersama. Ya intinya berbau Islami sih, kalau Mama pengennya berbau Islami, memotivasi banyak orang gitu. Ya paling ya ada quotes-quotesnya gitu sih pengennya. Apalagi anak muda sekarang paling suka quotes itu, kata-kata bijak. Ambil hikmahnya. Gitu ya Indri. Ya semoga apa ya, kita di sini kan ya sama-sama berjuang gitu, dan di samping itu selain kita memperjuangkan tahfidz, tentunya kita adalah cita-cita lagi gitu ya. Ini kayak nerbitin buku kan itu juga mulia lah gitu, apalagi berhubungan dengan ditambahin dengan Quran gitu. Itu insya Allah kan bisa jadi amal jariah buat kita gitu. Pokoknya dia semangat terus buat Indri, buat ya kita semua gitu. Ada lagi nggak motivasi apa buat Mbak Amal lah, nasihat apa gitu? Apa Indri? Kan sekarang kita lagi proses ini ya, lagi menghafal lah intinya. Dan insya Allah ya pengennya semua orang pasti pengen hafalannya itu selesai gitu. Nah tadinya kan Indri disuruh orang tuh buat kuliah nih. Itu masih ada keinginan ke situ lagi nggak gitu? Apa kan mungkin udah ngerasain nikmatnya menghafal gitu? Kayak makin kesini makin ragu sih. Kayak jadi bimbang gitu, karena kayak sekarang udah kayak ngerasa udah punya tanggungan gitu buat kedepannya. Misalkan kalau pengen kuliah pun harus nyari yang sejalan, nggak bisa misalkan ini dulu pengen matematika gitu, terus kalau pengen ke matematika pasti nanti hafalannya terbengkalai. Terus mikir lagi apa harus ditinggal gitu. Jadi kita nyari yang jurusannya lain, tapi kayak dari orang tua itu kuliah gitu. Jadi kayak bingung juga, pengen nggak kuliah tapi takut ngecewain orang tua gitu. Kan dari orang tua juga udah nyuruhnya kuliah gitu. Ya, tapi sekarang perasaannya lebih berat kemana nih, ninggalin yang mana nih? Kalau misalnya ada salah satu yang harus dipilih, yang mending ninggalin yang jurusan tadi.
Kalau Al-Quran ketinggalan bahaya. Karena memang ya menjaga hafalan itu sangat susah gitu. Iya, susah banget. Mbak Mas sebelum kesini juga girohnya masih semangatnya buat kuliah. Kuliah, terus setelah menghafal sekian banyak yang dihafal itu, ya Allah ternyata menjaga hafalan itu masya Allah ya gitu, nggak semudah yang kita hafal ya, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Waktu itu juga kan apa ya, ekspektasi kita tuh udahlah nanti kuliah bisa sambil murojaah hafal gitu, tapi nggak semudah itu gitu. Menjaga hafalannya aja susah gitu. Insya Allah. Malah dari ada teman Indri nanya abis ngafal mau ngapain, gitu. Ada teman dekat ngafal mau ngapain, kuliah, mikirnya itu masih kuliah kan. Terus teman Indri bilang, pada ngapain kuliah, mending buat TPA atau apa, buat apa sih ya, buat jaga hafalan itu susah loh, kata gitu. Iya sih, tapi ya nggak tau lah nanti gitu, karena masih mikirnya kuliah gitu kan, belum ngerasain gimana rasanya ngafal, gimana rasanya ngejaga hafalan gitu. Jadi sekarang baru kepikiran gitu, kayak ngerasa bimbang. Terus kalau dari Indri sendiri nggak ngerasa nggak pengen lagi gitu, karena ya takut itu juga hafalannya, takut kayak banyak takutnya. Berarti nanti apa ya, kalau memang pilih itu kan pilihan ya, kita mau kuliah atau enggak. Ya kita, sepandai-pandainya kita apa agar bisa bukan nasehatin sih, nyampein ke orang tua gitu. Oh gini loh Bu, gini loh ya gitu. Ya sih, karena kan ini pilihan yang jalanin kan kita gitu. Yang tahu susah payahnya itu tuh kan kita gitu. Iya, yang ngerasain kita. Nah terus kalau pencapaian paling besar nih untuk tahun ini buat Indri sama orang tua lah, itu apa Indri? Pencapaian tahun ini ya? Setahun ini apa ya? Mungkin selama masa di pondok dulu. Ini kayak juara-juara gitu loh Mbak. Apa? Ini kayak juara gitu, atau pencapaian ya, apapun pencapaian buat diri kita, orang tua gitu. Aku harus bisa apa nih di tahun ini gitu. Bingung. Atau misalnya tahun ini aku harus hafal target segini nih gitu. Kalau pencapaian dari diri pribadi belum dapat, belum ada, belum terpikirkan. Masih di planning ya? Iya, masih banyak planning yang belum dijalanin. Berarti kan lambat laun kesini kan Indri udah ngerasain ya nikmatnya ngafal Quran gitu. Nah pesan untuk yang lain gimana nih? Biar apa untuk orang-orang yang di luar sana yang belum menghafal? Ngafal buat orang lain. Motivasi buat orang-orang. Yang ngafal Quran itu sebenarnya mudah kalau kita ada keyakinan yang kuat. Kalau kita ngerasa nih, hati kita bilang kita bisa. Nah terus kita tanemin, terus kita bisa ngafal Quran itu pasti mudah. Terus apa ya? Berarti kuncinya intinya harus yakin gitu ya. Yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa. Jadi kayak gitu. Buat yang di luar gitu yang belum menghafal, ajakan gitu mungkin, oh yuk ngafal Quran nih gini gitu, yang Indri rasain gitu. Kayak ya dunia ini udah nggak apa sih, udah goyah banget, udah tua, udah mungkin udah kembali ke masa-masa zaman dahulu banget, udah jahiliyahnya udah di mana-mana. Ya kita ngafal Quran itu kita ngafal gitu, tapi nanti syafaatnya buat kita tuh banyak banget. Jadi buat orang tua, buat keluarga, buat orang lain juga, buat orang-orang sekitar kita tuh positif gitu. Jadi ngafal Quran lah di sini gitu. Dan itu efeknya tuh sebenarnya nggak hanya di nanti akhirat, tapi di dunia aja. Nanti kalau misalnya Indri udah nggak di sini ya, maksudnya udah punya hafalan gitu, itu nanti kerasa efeknya tuh banyak banget. Banyak kenikmatan yang nggak kita duga, baru kita baru pengen aja udah kayak kadang didatengin. Iya.
Nah sekarang kan ngafalnya itu kan di sini metodenya pakai nomor ayat, nomor halaman, dan setiap hari ada ujian. Dan intinya tuh kan di sini mungkin ya, targetnya mungkin. Nah itu gimana rasanya Indri ngafal pakai nomor gitu kan? Tadinya nggak menduga-duga kan. Ngapalnya pakai nomor, taunya yang ngapal gitu. Itu gimana rasanya? Rasanya ya biasa sih, cuman kayak paling pas ngafalin nomor ayatnya itu agak lumayan susah. Karena dia harus nginget ayat, terus nginget halamannya juga, bagian kanan kirinya. Kalau bagian kanan kiri ya lumayan lah, cuman pas nomor ayatnya itu sih yang agak lumayan. Terus kalau misalkan banyak ayat yang mirip, kadang kalau lagi misalkan murojaah nggak fokus, larinya kemana-mana. Iya, apalagi kalau misalnya hafalnya udah banyak gitu kan, ketuker lah atau ya banyak lah. Nah, untuk yang lain juga nih, pesan Indri gimana nih, buat orang lain biar bisa ngafal di AMC gimana? Rekomen nggak nih belajar di AMC? Rekomendasi banget. Banget ya. Karena apalagi buat yang belum pernah, misalkan belum terjun banget ke ngafal Quran, misalkan baru ngafal juz 30 gitu, terus pengen ngafal Al-Quran penyelesaian 30 juz gitu ya, di sini jadi enak kalau pakai nomor ayat itu, nggak bakal ada ayat yang kelewat. Kayak misalkan kalau Indri pengalaman pas ngafal juz 30 itu kadang loncat-loncat ayatnya. Kadang loncat-loncat kalau nggak pakai nomor ayat gitu kan, cuman matok per halaman. Terus kalau misalkan pakai nomor ayat kan, di sini kan pakai nomor ayat gitu, jadi kalau murojaah itu nggak bakal kelewat. Terus bakal ya tiap letak kayak gitu jadi inget. Jadi enak aja, ngafalnya enak, murojaahnya enak. Itu ya efeknya, karena kan kalau pakai nomor kan jadi urut ya, 1, 2, nggak mungkin 1 ke 3 ke 5 gitu, kecuali kalau ujian. ya Indri, itu yang buat memungkinkan itu sih, masya Allah. Ya udah Indri, ya semoga semua diberi kelancaran, terlebih kan mungkin itu kan metode ya. Semua itu pasti yang ngasih mungkin itu kan dari Allah gitu. Pokoknya terus jaga hafalannya, jaga ibadahnya gitu. Pokoknya jauhkan dari hal-hal yang bisa merusak hafalan itu sendiri. Oke Indri, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya yang semoga sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mbak Amal. Ya bermanfaat untuk Mbak Amal atau bermanfaat untuk yang lain, amin. Karena udah malam, terima kasih ya Indri, pokoknya sekali lagi terima kasih, jazakillah khair. Ya. Assalamualaikum Indri. Waalaikumsalam Mbak Amal.